Unpad Banyuwangi, jabatan saya di Ketua BEM Unpad Banyuwangi. Oke, langsung saja ke pembahasan pada intinya. Awal polemik kita membahas peraturan di Mas ini adalah mulai dari polemik surat edaran Bupati, yaitu pembatasan operasional dari surat edaran Bupati terkait pembatasan jam operasional minimarket. Nah, yang kita soroti itu apa? Yang kita soroti pada hearing kita di Pemda waktu itu, yang paling kita soroti itu adalah terkait izin. Jadi sesuai dari materi yang disampaikan oleh Bapak Asisten Pemerintahan, ada 227 toko modern atau minimarket yang tidak ber-IND, sedangkan 80 itu yang sudah ber-IND. Itu minimarket lainnya, bukan Alfamart atau Indomaret. Jadi itu yang membuat kita miris. Kenapa harus diprioritaskan, dibatasi jam operasionalnya terlebih dahulu daripada diurusi minimarket yang tidak punya izin ini? Nah, hal itu yang membuat kita miris pada waktu itu. Selanjutnya, kita juga menanyakan kepada Bapak Asisten Pemerintahan pada waktu itu yang memimpin rapat. Kita ingin menanyakan, jadi SE ini kan membatasi jam operasional minimarket modern. Nah, di sisi lain, kita ini di Banyuwangi punya tempat pariwisata yang terkenal. Turis mancanegara hadir dan mengunjungi tempat wisata tersebut, yaitu Kawah Ijen. Dan Kawah Ijen ini buka loket pendakian itu mulai dari jam 2 malam. Sedangkan mereka berbelanja itu di tempat minimarket, bukan di toko-toko swalayan masyarakat. Nah, waktu itu kita bertanya, terus untuk solusi hal itu bagaimana Bapak? Beliau menjawab, katanya teori di lapangan sama di perkuliahan berbeda Mas, kita pakai hati nurani. Ya menurut kita lucu dong hal tersebut. Aslinya setelahnya itu kita ingin memberikan sedikit solusi, yaitu urusan Transit Mas ini kan untuk ketertiban, ketentraman serta pelindungan masyarakat. Nah, kita ingin memberikan solusi bahwa minimarket itu tidak dibatasi operasionalnya di semua wilayah, tapi ditetapkan juga wilayah-wilayah yang memang itu tempat pariwisata atau tempat-tempat turis mancanegara berbelanja itu dipersilahkan buka. Di Banyuwangi sendiri saya dulu sangat mengapresiasi, karena di Banyuwangi ini sangat menjaga potensi UMKM-nya. Dengan apa? Dengan cara dibatasi minimarket modern tersebut, agar masyarakat itu berbelanja di toko-toko kelontong atau toko-toko yang sederhana. Nah, tetapi di sisi lain kita juga punya zona pariwisata di situ. Aslinya kita ingin menanyakan hal tersebut, tetapi waktu itu Bapak Asisten Pemerintahan bilangnya menjawab dengan hal tersebut. Ya, kita pembicaraan pada waktu itu. Begitu Bapak. Oh iya, ceritanya juga ini sedikit. Kira-kira ini nggak dikasih draft raperdanya Pak? Draft raperda ada BWN kita. Oke. Oke, coba kita bahas dulu ya. Nanti bisa kita ke. Jadi dan lagi dari yang lainnya untuk menambahkan dari sampaikan Pak Ketua BEM sebelum kita. Jadi dari BEM kita tadi mempertajam sebenarnya diskusi mereka yang telah dilakukan di Pemda bersama Pak Asisten Perekonomian terkait dengan penerbitan atau penegasan SE tentang pembatasan tempat usaha spesifik, salah satunya toko swalayan, kemudian ada kafe, ada arena permainan dan sebagainya. Kami persilakan kepada Bu Kepala Dinas terkait dengan perizinan ini menjawab pertanyaan pertama dari teman-teman. Kalau ada swalayan belum berizin kok sudah beraktivitas itu sejauh mana ceritanya? Ini biar Mas juga
tahu. Monggo, Bu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Pimpinan, Pak Jaki, teman-teman dari Pemkad dan juga dari LSM Pijar, Pak Ibu anggota Dewan yang lain, teman-teman KOPD. Mohon izin, nah ini sebenarnya SK kita inilah dari SK akhirnya banyak membawa berkah kalau menurut saya. Berkah yang pertama apa? Dulu kita tidak pernah melirik seperti apa izin yang dipunyai teman-teman minimarket. Kalau Indomaret, Alfamart, insya Allah izin karena memang dia sudah jejaringnya jelas. Yang minimarket yang sebenarnya berjejaring tapi tidak terlalu vulgar, kan gitu ya. Sebenarnya dia berjejaring tapi tidak vulgar seperti langsung pasang brandnya Indo dan Alfa. Dari situ akhirnya kita tahu jumlahnya tadi Mas, jumlah yang berizin dan tidak berizin. Mayoritas semua punya NIB, nomor induk berusaha. Akan tetapi memang jauh dari kepunyaan terkait dengan IMB karena rata-rata mereka bangunannya sewa dan si pemilik bangunan dia ternyata tidak punya izin, dia nyewakan saja dan yang nyewa merasa tidak perlu IMB karena NIB itu memang online dan bisa langsung terbit. Jadi dari situ mulai sekarang kita akhirnya bisa menginventarisir. Jujur memang pengawasan kita tidak sampai ke sana Pak Pimpinan waktu itu terkait izin-izin itu dan ternyata seperti itu. Ayo ini menurut LSM Pijar dan teman-teman PMI mau diapakan ini yang tidak berizin ya, sementara kita menghimbau silakan untuk bisa mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Nanti silakan beri masukan kepada kami harus kita apakan ini yang tidak punya IMB. Kalau NIB insya Allah mayoritas punya. Tapi kalau IMB banyak yang tidak punya, itu tadi karena memang banyak bangunan-bangunan yang dulu tidak ber-IMB dan dia menyewakan si punya minimarket dia hanya sewa 10 sampai 20 atau 30 tahun. Itu yang pertama terkait izin. Nanti mohon masukannya akan kita apakan. Yang kedua terkait dengan mungkin Pak Pimpinan terkait dengan zona tadi, kapan hari memang sudah dibahas di Minajinggo ya Mas ya. Di Minajinggo waktu itu kita membahas terkait dengan beberapa item yang perlu dimasukkan dan itu insya Allah sudah menjadi bahan masukan di Tapak Hukum juga nanti biar lebih detailnya mungkin karena memang kita punya zonasi seperti yang disampaikan izin pendakian jam 1 atau jam 2 mungkin kalau ternyata kelontongnya juga tutup minimarket yang modernnya tutup terus harus belajar kemana sih Wisman atau wisatawan yang lain kan seperti ya Mas ya. Jadi kita sudah punya draft Pak Pimpinan kalau memang nanti teman-teman akan ada masukan apa ya udah kita tampung saja nanti kan masih banyak pembahasan-pembahasan lagi kita. Mungkin itu terima kasih.